maunya bisa ngomong. Siap, Kiai. Jadi saya mengapresiasi kalau Pak Direktur minta masukan, mau mendengar gitu ya. Nah, pertama memang tadi dari klasifikasi pesantren kecil, sedang, dan besar. Apa ya kira-kira yang bisa membatasi besar dan kecil, sedang itu kan klasifikasi akhir-akhir saja. Karena mereka besar sudah ada sebelum undang-undang ini. Sehingga kalau nanti memberikan standar, boleh besar kalau ada fasilitas apa. Boleh sedang kalau ada fasilitas apa. Nah, yang kecil tentu minimal apa bisa lolos. Karena saya ngelihat, saya tahun 2017 itu mengajukan izin baru sekitar 27.000, sekarang udah 37. Berarti kan setelah adanya undang-undang pesat sekali. Sudah ada tapi baru orang ngurus izin, kayaknya begitu. Bukan berarti baru bikin. Kalau saya memahami, orang baru ngurus izin yang sebelumnya tidak mau tahu tentang perizinan itu. Nah, oleh karena itu dengan standar itu saya ingin menyampaikan pertama persoalan kekerasan di dalam pesantren. Ini agak sulit saya menjawabnya di beberapa kesempatan, bagaimana bisa ngontrol dari pesantren itu kepada anak didik ya, secara berjenjang itu, termasuk menghindari dari senior kepada junior, bahkan antar pengurus kepada peserta didik, itu tidak mustahil juga terjadi gitu antara pengurus, baik itu yang sifatnya bullying, balas dendam, arogansi, bahkan sampai pada penyimpangan seksual itu. Nah, mungkin dengan adanya standarisasi bisa murid sekian kalau lahan sekian, kalau fasilitas sekian, pengurus yang terlatih sekian, mungkin agak lebih memudahkan. Tetapi meskipun itu dilakukan oleh pusat, yang saya tadi sampai di awal, dan memberikan insentif apakah anggaran, Kiai itu kan nggak mudah mengubah yang sudah berjalan sebelum kemerdekaan itu. Saya tidak tahu bisa menjamah ke situ atau tidak. Pendekatan persuasif yang Kiai sebenarnya tidak ingin besar. Saya punya pesantren, sebenarnya di pesantren saya tidak ingin besar. Saya ingin ya yang kecil tadi, masih di bawah 500 sehingga bisa kekontrol. Tapi kadang-kadang ini sampai sekarang aja saya sudah ada yang inden ini, ada yang inden 2 tahun ke depan itu sudah daftar gitu. Ya, ketika pada waktunya banyak orang yang mendesak mau masuk, itu kadang-kadang kan akhirnya di luar standar, yang harusnya satu kamar isi 10 orang bisa isi 15. Ini nggak mudah melakukan hal ini. Ini berkenaan dengan standar besar, kecil, dan lainnya. Kemudian kita juga tidak bisa menghindari, ini boleh belak-belakan saja, tadi soal suka sesama jenis ya, Yai Muhammad Zain itu. Kadang-kadang kan ada yang suka sesama jenis, karena main-main. Kita paham ada mirilan kira-kira gitu kan bisa. Tapi itu kalau di dalam kerangka pemikiran umum itu kan sudah LGBT gitu loh. Padahal itu main-main itu tidak penyimpangan secara orientasi seksual gitu loh, tetapi karena tadi satu tempat, dan itu tidak bisa dihindari. Satu, berkenaan hal itu termasuk kekerasan itu setiap berpendidikan yang berasrama. Nah, ini saya pikir perlu dicari solusinya. Kekerasan di dalam bullying di dalam pesantren itu saya pikir adalah penyimpangan ini. Terus yang ketiga adalah kepatutan, ketersediaan gizi ya. Jadi kalau sekarang sedang dibicarakan stunting, itu kan juga tidak sedikit di pesantren itu yang terjadi stunting, ukuran tinggi yang tidak proporsional gitu ya. Ya, kalau dalam bahasa gizi pasti adalah karena kekurangan gizi gitu kalau bicara gizi. Tapi kalau bicara takdir, keturunan karena keturunan dan takdir. Nah, menurut saya ini kan masalah juga stunting. Sementara kita mau menyelesaikan kemana-mana soal stunting, sementara mungkin standar makan, itu kan standar makan nanti berkenaan dengan standar biaya. Sementara juga pesantren, contohnya pesantrennya Kiai Sadid ya, pesantrennya Kiai Sadid itu bagaimana orang bayar 350.000 itu untuk semuanya, sekolah, makan dan seterusnya gitu ya. Dan
jumlah santrinya sudah di atas 5.000, bahkan satu tempat itu ada yang sampai 10.000 tempat itu. Sangat berdesak-desakan. Tetapi di situ berkahnya bagi para pesantren, dan dengan seadanya itu adalah bagian dari latihan untuk hidup sederhana. Jadi pola pikir yang memangnya berstandar gizi dan dokter dengan standar pesantren yang itu adalah bagian dari tirakat untuk cepat mendapat ilmu. Mungkin perlu artinya duduk lebih lama. Kalau saya berpikir itu, satu sisi kita ada dihadapkan dengan yang baru. Contoh namanya kalau pesantren saya sekarang, ini terakhir saya ingin sampaikan, mungkin proses yang bisa kami sampaikan di antara tadi permasalahan adalah proses rasionalisasi. Rasionalisasi itu artinya begini, sekarang kiai, ya kalau di perkotaan itu nggak terlalu dominan, tetapi sistem yang ada pada pendidikan. Jadi kalau orang masuk ke Incen, orang masuk ke Insan Cendikia, itu siapa pengasuhnya? Enggak, pemanya Budi Luhur tidak, tapi ini orang bisa masuk perguruan tinggi negeri, lulusannya bisa masuk ke sana sini umpamanya ya. Dan kiai itu pun juga tidak menjadi serta-merta menjadi tumpuan kayak dulu. Sekarang semuanya kasus gontor. Kalau kita ngikutin doktrin kami di pesantren Sidogiri, nggak bakalan ada mamanya ibunya itu meskipun sudah meninggal kemudian datang pada pengacara dan mengadu, itu nggak mungkin kalau zaman saya. Tapi zaman sekarang saya datang ke Darul Mutakin. Ya, di Darul Mutakin itu juga pernah disomasi oleh muridnya. Saya diminta ceramah kepada wali murid karena apa yang terjadi di pesantren itu. Jadi sekarang adalah menurut saya rasionalisasi. Sama dengan pesantren saya. Gini hari ini yang melakukan survei ke pesantren saya lebih dari 300 sudah. Tiap Sabtu Minggu itu datang dengan anaknya mau atau tidak. Model asramanya seperti apa, model pendidikan seperti apa, mana perpustakaannya, ditanya semua. Jadi rasionalisasi, menurut saya ke depan bagaimana bisa rasionalisasi pesantren itu di dalam kerangka berasrama dan juga kurikulum, tapi tantangannya adalah klasifikasi tadi. Ada pesantren yang sudah modern, ada adalah semi modern, ada yang pesantren salaf yang itu sudah eksis dan jelas alumni sudah berkiprah, tetapi dia masih menggunakan metode lama. Pendekatan ini saya pikir penting, rasionalisasi pesantren, di samping jangan sampai hilang nilai-nilai bahwa bedanya pesantren dan boarding school itu hanya satu. Ketika ada kiai yang ngiwangin di dalam, itu kalau pesantren. Kalau boarding school sama berasrama tapi tidak ada kiai yang ngiwangin, yang setiap saat bahasa spiritualnya yang doain siang malam buat santrinya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.